Baik, Ibu mulai ya, anak-anak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita mulai pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas pimpin berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya, Nana. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Oke. Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan agar selalu bisa mengikuti pembelajaran di sekolah ya. Amin. Oke, pertemuan pada hari ini Ibu akan bahas tentang pemusatan data. Ibu izin share screen dulu ya anak-anak. Iya, Ibu. Bagaimana anak-anak, sudah terlihat? Belum, Ibu. Oh belum. Bentar ya, tunggu dulu. Sudah? Sudah. Oke. Nah, jadi pembelajaran pada hari ini Ibu akan bahas tentang pemusatan data. Nah, tujuannya apa anak-anak? Loh, ini kok langsung terima kasih sebentar ya anak-anak. Nah, oke. Nah, tujuan kita mempelajari tentang pemusatan data adalah yang pertama, diharapkan kalian bisa menentukan ukuran pemusatan data, mulai dari modus, median, dan juga rata-rata. Selanjutnya, kalian diharapkan untuk bisa menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data. Namun sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah membahas Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah membahas tentang penyajian data. Nah, data itu bisa kita sajikan dalam berbagai bentuk diagram. Kira-kira di antara kalian ada yang masih ingat tidak tentang data itu bisa disajikan dalam bentuk diagram apa saja? Saya, Bu. Iya, kepada Sasa silakan. Diagram bisa disajikan dalam bentuk diagram titik, diagram garis, diagram batang. Oke, tepat sekali. Ada yang bisa menambahkan jawaban dari Sasa, anak-anak? Saya, Bu. Oke, silakan untuk Nabila. Ada diagram lambang dan diagram lingkaran. Tepat sekali. Jadi anak-anak, data itu bisa kita sajikan dalam berbagai bentuk diagram. Mulai dari diagram titik, diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, diagram lambang, dan masih banyak lagi. Nah, karena kalian sudah mengingat kembali tentang data itu bisa disajikan dalam bentuk diagram apa saja, selanjutnya kita masuk pada materi kita hari ini. Nah, untuk materi hari ini, kita akan bahas tentang 3 hal. Yang pertama ada modus, yang kedua ada median, dan yang terakhir adalah mean. Kita masuk dulu kepada yang pertama, yaitu modus. Nah, mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya nih, modus itu apa dan gimana cara untuk memperoleh modus. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan 3 data. Yang pertama ada nilai ulangan matematika siswa kelas 8, yang kedua ada tinggi badan siswa kelas 8, dan yang terakhir adalah nilai ulangan matematika siswa kelas 8 yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, untuk selanjutnya, kita akan menganalisis data yang tersaji pada tabel. Nah, kira-kira anak-anak, data yang paling sering muncul pada data yang pertama itu berapa? 86, Ibu. Benar sekali. Untuk data yang kedua, 109. tepat sekali. Untuk data yang ketiga, benar. 90. Nah,
Untuk modus itu adalah sama dengan data yang paling sering muncul di sini anak-anak. Nah, jadi untuk data yang pertama modusnya adalah 86. 86. Untuk data yang kedua modusnya adalah 159. Untuk data yang ketiga modusnya 9. adalah 90. Tepat sekali. 90. Nah, selanjutnya, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan dari hasil analisis pada tabel di sini terkait dengan modus? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Oke, silahkan untuk Sari ya ini. Menurut saya modus adalah data yang paling sering Oke, muncul. tepat sekali Sari. Jadi, modus itu adalah data yang paling sering muncul atau data yang paling banyak muncul dalam suatu kumpulan data. Nah, karena kalian sudah memahami tentang pengertian dari modus, selanjutnya Ibu punya kasus baru. Nah, ini kasusnya. Di sini disajikan suatu diagram batang yang menunjukkan data penjualan buku. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira apa modusnya anak-anak? Ada yang bisa memberikan jawaban? Jawabannya kurang tepat. Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat lain? Oke, silakan. Tepat sekali. Jadi anak-anak, data yang seperti ini, modusnya itu adalah hari Senin dan hari Rabu. Karena apa? Karena data yang paling sering muncul di sini adalah Senin dan Rabu, yaitu 24 penjualan buku. Oke, karena untuk kasus ini kalian sudah paham, kita lanjut ke kasus berikutnya. Nah, bagaimana dengan kasus yang seperti ini? Kira-kira modusnya berapa, anak-anak? Saya, Bu, Oke, silakan. tidak ada modusnya. Tepat sekali. Jadi untuk diagram yang seperti tersaji pada layar kalian masing-masing, eh, tidak memiliki modus. Karena apa? Karena nilai semua datanya sama, yaitu 40 untuk 6 siswa. Jadi untuk nilai yang sama di setiap data yang tersaji itu tidak memiliki modus ya anak-anak. Nah, dari kedua kasus tersebut, kira-kira ada yang memberikan kesimpulan terkait dengan modus itu apa? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Saya, Bu. Oke, silakan kepada Sari lagi nih. Modus dari satu kumpulan data itu tidak hanya tunggal, bisa 2, 3, dan seterusnya. Tepat sekali. Untuk pendapat lain ada kira-kira anak-anak? Saya, Bu. Oke, silakan kepada siapa ini? Nabila, silakan. Kumpulan data ada yang tidak punya modus. Tepat sekali kepada Nabila. Jadi modus itu tidak hanya tunggal ya anak-anak. Dari suatu kumpulan data bisa dua, bisa tiga, dan lain. Dan modus dari suatu data, dan kumpulan data itu tidak selamanya memiliki modus ketika kondisinya semua data itu memiliki nilai yang sama. Nah, kira-kira dari modus ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Untuk saat ini belum, Ibu. Oke, karena belum ada yang mau ditanyakan, Ibu anggap sudah paham ya untuk modus. Selanjutnya kita masuk ke ukuran pemusatan data yang kedua, yaitu median. Nah, di sini median itu adalah suatu nilai data yang terletak di tengah-tengah kumpulan data yang telah diurutkan. Jadi kalau kalian punya data yang acak, maka untuk mencari mediannya perlu kalian urutkan terlebih dahulu, dari yang terkecil ke yang terbesar. Selanjutnya bisa kalian cari nilai tengahnya. Nah, median dari suatu kumpulan data yang jumlahnya ganjil dan data yang jumlahnya genap itu memiliki cara yang tidak sama dalam menentukan mediannya. Kira-kira kenapa anak-anak? Ada yang bisa memberikan pendapat? Saya, Bu. Oke, silakan. Karena jumlah datanya berbeda, Bu.
Oke, jawabannya sudah hampir benar. Nah, karena jumlah daninya berbeda, ya karena ganjil dan genap itu punya data yang berbeda ya. Misalkan ganjil itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau genap 2, 4, dan seterusnya otomatis jumlahnya berbeda. Tapi untuk perbedaannya di sini, median dari data ganjil itu diperoleh dengan menentukan data bagian tengah dari data yang sudah diurutkan. Sedangkan untuk median dari data genap diperoleh dengan membagi dua jumlah dua data pada bagian tengah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa nilai median dari data tersebut berada di luar kumpulan data. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Belum ada, Ibu. Oke, karena belum ada, Ibu lanjutkan ke Mean. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang Mean, di sini Ibu punya diagram batang tentang yang menunjukkan pasien sembuh COVID-19 untuk 5 provinsi secara acak di Indonesia pada bulan Agustus tahun 2022. Nah, bisa kalian cermati di sini ada Provinsi Riau, Sumut, Bali, Jabar, dan juga Jakarta. Dengan jumlah pasien sembuh tertera pada diagram batang. Bisa kalian lihat ya anak-anak? Nah, kira-kira untuk menentukan rata-rata, Mean itu rata-rata ya, rata-rata dari data yang seperti ini gimana ya caranya? Nah, caranya untuk langkah yang pertama, data yang ada di diagram batang tersebut kita ubah dalam bentuk tabel. Jadi tabelnya untuk kolom yang pertama adalah untuk data provinsinya. Sedangkan untuk kolom yang kedua itu adalah jumlah pasien sembuh. Nah, selanjutnya kita jumlahkan dari seluruh jumlah pasien sembuh di setiap provinsi. Jadi jumlahnya kita peroleh ada 2.948.526. Nah, untuk mencari rata-rata jumlah yang sudah kita peroleh dibagi dengan banyaknya provinsi yang ada. Ada berapa anak-anak? 5. Benar sekali. Nah, jadi jumlah di sini kita bagi dengan 5, maka menghasilkan rata-rata sebanyak 589.705 jumlah pasien sembuh. Nah, dari tabel di sini, selanjutnya Ibu punya kasus nih. Ada 2 kasus. Untuk kasus yang pertama, Pak Burhan mempunyai 2 putra yang berumur 8 tahun dan 4 tahun. Pertanyaannya, berapa rata-rata umur kedua putra Pak Burhan? Nah, dari apa yang diketahui, kita peroleh datanya ada 4 dan 8. Selanjutnya, banyak datanya ada 2. 2 ini kita peroleh dari, di sini ada 4 dan 2. Jadi ada 1, 2. Nah, cara menghitung rata-ratanya, kita jumlahkan data yang ada, yaitu 4, ditambah 8, dibagi banyaknya data, yaitu 2. Maka menghasilkan rata-rata yaitu 6. Jadi kesimpulannya, rata-rata umur putra Pak Burhan adalah 6 tahun. Nah, untuk kasus yang kedua, bisa kalian cari jawabannya terlebih dahulu. Ibu beri waktu 5 menit ya anak-anak. Silahkan mencari. Nah, oke, karena waktunya sudah habis, ada yang bisa menjawab untuk kasus yang kedua? Saya, Bu. Oke, silakan kepada Marsha. Dari kasus yang kedua, datanya kira-kira berapa, Marsha? Datanya ada 39, 41, 41, dan 43. Benar sekali. Untuk banyak datanya berapa? Ada 4. Tepat sekali. Selanjutnya, rata-ratanya berapa, Marsha? 41. Oke, kesimpulannya? Kesimpulannya adalah rata-rata ukuran sepatu dari 4 siswa adalah 41. Oke, tepat sekali. Terima kasih untuk Marsha yang sudah menjawab pertanyaan di kasus yang kedua ini. Nah, untuk selanjutnya, ini jawabannya ya, Nana. Nah, untuk kasus yang selanjutnya, di sini kesimpulan tentang Mean. Jadi berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk mencari nilai rata-rata dari suatu data, itu dengan menjumlahkan nilai semua data dan membagi dengan banyak data.
atau dapat ditulis dengan rata-rata itu sama dengan jumlah data dibagi banyak data, atau bisa juga dilambangkan dengan X bar, sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah dan seterusnya hingga ditambah Xn dibagi N. Mungkin cukup sekian ya materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada, Ibu. Oke, karena tidak ada yang mau bertanya, Ibu di sini punya pertanyaan berhadiah. Siapa yang berani menjawab, nanti mendapatkan hadiah khusus dari Ibu. Nah, untuk pertanyaannya, apakah mungkin kumpulan data itu memiliki nilai rata-rata, modus, dan juga median yang sama? Jika mungkin, berikan contohnya. Siapa yang berani menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan kepada Mutia. Menurut saya mungkin, Bu. Contohnya, untuk kumpulan data 3, 4, 6, 6, 6, 7, dan 10. Jika dicari modus, median, dan rata-ratanya, maka hasilnya sama, yaitu 6, Bu. Oke, tepat sekali untuk Mutia. Nah, karena jawabannya benar, Ibu punya hadiah yaitu 1 bakpul poin. Ini. Nah, untuk pemberian hadiahnya Ibu berikan di pertemuan selanjutnya secara luring ya, Mutia. Karena pertemuan hari ini secara daring, jadi kita tidak bisa bertemu secara langsung. Tidak apa-apa, Mutia? Tidak apa-apa, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, untuk yang lain, jangan patah hati ya. Kalian bisa menjawab pertanyaan berhadiah dari Ibu di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Yang terpenting kalian harus semangat. Dan jangan lupa untuk belajar, biar bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, karena materi pada pertemuan hari ini sudah selesai, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan dari apa saja yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan hari ini? Saya, Bu. Silakan. Jadi, kesimpulan pada pertemuan hari ini adalah pada pemusatan data ada 3 hal, yaitu modus, median, dan rata-rata. Untuk modus adalah data yang paling sering muncul. Untuk median adalah nilai tengah, dan mean adalah rata-rata yang bisa dicari dengan jumlah data dibagi banyaknya data, Bu. Oke, tepat sekali. Kepada siapa tadi yang jawab? Nabila. Oke. Nah, karena waktunya sudah hampir habis ya anak-anak, dan kalian sudah memberikan kesimpulan terkait pertemuan pada hari ini, maka selanjutnya Ibu berikan tugas. Tugasnya adalah kalian bisa mencari kelebihan dan juga kekurangan dari masing-masing ukuran pemusatan data, mulai dari modus, median, dan juga rata-rata. Bisa kalian kerjakan dengan teman sebangku kalian. Untuk pengumpulannya di pertemuan selanjutnya minggu depan. Jadi jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Nah, untuk pertemuan Baik, selanjutnya, Ibu. oh ya, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan bahas tentang penyebaran data. Jadi jangan lupa untuk materinya dipelajari, bukunya dibaca, atau kalau kalian kurang paham, bisa kalian cari dari sumber-sumber yang lain. Bisa juga dengan kalian menonton video, biar kalian lebih memahami tentang penyebaran data. Nah, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mungkin cukup sekian ya pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Oke, Ibu akhiri ya pertemuan hari ini. Iya, Ibu.